Peace of the Fellowship Love Bumi Serpong Damai BSD 1 kembali menggelar ibadah rutin bulanan. Pada pertemuan bulan April 2025 ini, restoran Bandar Jakarta Alam Sutra menjadi tempat berkumpulnya para wanita yang tergabung dalam komunitas rohani ini. Sejak pukul 9 waktu Indonesia Barat, para wanita Love BSD 1 yang dipimpin oleh Lovisa Marjuki telah memadati meja pendaftaran. Antrian ini terjadi karena tradisi unik Love BSD 1, di mana sis Lovisa selalu menyediakan baju kebaya seragam agar seluruh peserta tampil serasi dan kompak dalam setiap pertemuan rutin. Setelah berganti kebaya, para wanita dengan anggun memasuki ruangan dan duduk di meja-meja yang telah disediakan panitia. Suasana akrab dan penuh kehangatan langsung terasa di antara mereka. Hello sister, selamat pagi. Semuanya penuh sukacita, amin. Oke, hari ini kita akan berfellowship bersama, amin. Kita mau tinggikan yuk kita tadi berdiri sama-sama, kita mau bergoyang yang terbaik buat Tuhan, haleluya. Yuk sama-sama. Semua muji diisi dengan ibadah yang khusyuk dan waktu untuk saling bertukar kesaksian iman. Sekarang saya tuh lagi dalam situasi di mana saya lagi dibelajarin sama Tuhan tentang pengampunan. Dan beberapa tahun yang lalu saya itu mendapatkan trauma yang sungguh dan saya harus belajar mengampuni sungguh-sungguh, dan itu adalah masa di mana saya paling di bawah lah gitu ya, di mana saya udah susah banget untuk bisa melukis lagi dan lain-lain, dan Tuhan tuh tetap ngajarin saya bagaimana untuk mengampuni. Saya sakitnya luar biasa sampai akhirnya tuh saya cuma bisa bilang, ya Tuhan, saya cuma mau nurut sama kamu karena saya takut kalau saya nggak ngampuni, saya juga tidak diampuni gitu loh. Jadi saya tetap, saya katakan itu, saya mengampuni kamu gitu ke orang itu. Puji syukur ya, saya ada di sini diberi kesempatan untuk menyaksikan kebaikan Tuhan. Di Yohanes 14 ayat 15 bunyinya, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Nah, waktu itu saya merasa saya tidak menuruti perintah Tuhan ya. Saya cuma bilang, Tuhan nggak apa-apa lah, saya sendirian ya. Yang penting seperti Sarah ya, mencari jalan keluar sendiri, mencari jalan sendiri. Yang penting saya sehat, saya bilang saya bisa cari uang sendiri gitu kan. Saya masih sombong ya, masih mengandalkan kekuatan saya sendiri waktu itu. Tetapi yang saya rasakan itu, saya tidak ada damai sejahtera. Jadi damai sejahtera itu kan kita terima jika kita hidup di dalam kebenaran. Dan kebenaran itu ada jika kita ada di dalam kehendak Tuhan ya. Jadi saya tidak punya damai sejahtera,
dan sukacita. Kemudian saya merasa, saya bilang sama Tuhan, Tuhan, hidup saya kok hancur ya, rumah tangga saya hancur, saya tidak punya pekerjaan, jadi saya stres ya, alias depresi lah gitu, kayak putus asa gitu ya. Tapi ada suara keluar dari hati saya, bilang, saya sudah mati bagi kamu gitu. Dan saya percaya itu suara Tuhan. Nah, puji syukur Tuhan berikan satu usaha gelato ya buat saya gitu. Tetapi waktu itu Tuhan bilang sama saya, kenapa kamu tidak menjadi berkat buat saya gitu. Dan saya percaya juga setiap kita yang percaya kepada Tuhan, ada Roh Kudus di dalam hati kita ya. Dan Roh Kudus itu yang akan mengingatkan kita, yang akan selalu membimbing kita di dalam jalan dan kehendak Tuhan. Puji Tuhan, saya bersyukur, senang sekali saya ada di tengah-tengah sis semuanya yang luar biasa. Nah, saya dengan Sis Lovisa ini sudah sahabat. Boleh tepuk tangan nggak kalau ini hadir? Saya kenal dia luar biasa, maksudnya 2 tahun yang lalu kita ketemu cuma ya begitu doang ya. Setelah itu pernah kejadian dia saya undang di Love Side Wonderland. Nah dia waktu itu di Banjar-Satu dia kesaksian dan saya masih jadi member di situ. Dia udah kenal begitu aja sama Sis Afung. Nah habis itu kemarin di bulan Mei telepon saya, ini kayak menghilang nih. Mia kita ayo kita semangat. Dia nggak semangat, ya sudah dia nggak ikut den. Jadi kejadian itu pas den. Nah mulai dekatnya ini kita mengenal ketika tuh di Desember itu. Dan doakan kami, biarlah persahabatan sampai ini persahabatan yang benar-benar terus menjadi berkat. Karena apa? Saya sama dia punya atmosfer yang sama. Atmosfer yang sama. Senang melayani Tuhan. Senang melayani Tuhan. Itu, senang doa, senang bagi firman. Jadi saya diingetin. Nah, kalau sahabat mau senang aja kita maksudnya sama-sama, tinggalin dia. Tapi ketika lo nggak punya duit, dikasih duit, deketin dia. Ya kan? Ketika teman kamu susah, kamu mau memberi. Nah, itulah sahabat. Ya. Jadi ketika saya ada bersama-sama dengan dia, kami sedang menyusun doakan, yaitu di Hafrulta ini kami ada project untuk bagaimana wanita ini bisa bersaksi. Ya kan? Di dalam YouTube kami akan kita launching. Terima kasih di Hafrulta ini, biarlah kita tetap berjalan. Terima kasih. Amin. Inilah kesaksian saya. Tuhan Yesus memberkati. Kesaksian-kesaksian yang membangun ini kemudian dilengkapi dengan penyampaian firman Tuhan oleh Sis Lovisa, memberikan penguatan dan pencerahan bagi seluruh peserta. Bistro in the Lord. LOF. Sister-sister yang terbahagia, yang terberkati, itu saya, itu kamu, itu kita semua. Silakan duduk. Buka di Matius 6 ayat 33. Saya bacakan untuk sister-sister ya. Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sister, waktu saya pertama kali membaca firman Tuhan ini, ya, saya kena, sister. Kenapa? Saya lihat orang kalau mau diberkatin, ya, kalau orang mau kerohaniannya diberkatin, ya, kita nggak usah lihat jasmani atau materi, tetapi kita harus diberkatin kerohaniannya dulu, ya. Kalau rohaninya bertumbuh, pasti jasmani dan materi pasti mengekor, saudara. Waktu saya akan menceritakan waktu saya sebelum di dalam Tuhan, ya. Waktu dulu saya seorang pengusaha, saya punya pabrik boneka, mereknya Victory Toys. Dan waktu itu saya punya boneka itu sangat terkenal di kalangan departemen store yang besar, salah satunya Matahari, Ramayana, Barata, Cahaya. Ya, waktu itu tahun 90-an. Nah, omsetnya makin bagus, saudara. Dan saya orangnya tipe orang yang tidak gampang menyerah. Ya. Masuk ke ini, saya dari door ke door, ya, dari pintu ke pintu saya tawarin, saya punya
produk saya. Biarpun ditolak, saya datang lagi besok. Sampai salah satu departemen cahaya, ya, itu orang Tapanuli yang bagian purchasingnya. Saya datang, 1 ditolak, 2 ditolak, 3 ditolak, sampai ke 7. Dia bilang gini, saya lihat ibu ini udah 7 kali ya datang ke sini. Ya udah sini katanya. Diterima saudara, ya. Nah, waktu itu saya di dalam usaha saya semakin omsetnya makin ini bermiliat-miliat saudara. Dan akhirnya karena saya tidak mengenal firman Tuhan, saya tidak pernah membaca firman Tuhan. Dulu saya punya Alkitab, saya taruh di rumah, Alkitab saya banyak, saya penggemar Alkitab, tapi tidak pernah dibaca. Ya, Alkitab saya besar, berdebuan, ya. Nah, karena saya tidak kurang pengetahuan firman Tuhan, makanya saya nanduk ke suami saya, ya. Harusnya kalau firman Tuhan bilang, Efesus bilang, istri harus tunduk kepada suami. Walaupun istri sarjana, suami sarjono, tetap tunduk kepada suami, ya kan? Walaupun istri penghasilan lebih besar, tapi suami tidak besar, tetap tunduk kepada suami. Itu yang firman Tuhan katakan. Nah, saya adalah salah satu istri yang suka nanduk kepada suami. Saya merasa, saya kawin, saya dijodohin, ya gitu. Saya merasa, saya dulu kan nggak mau sama kamu, begitu kan? Nah, kamu yang mau suruh cepat-cepat kawin sama saya, gitu kan? Nah, akhirnya disitulah kesombongan saya. Saya jatuh dalam dosa roh kesombongan. Nah, akhirnya apa? Saya dihajar Tuhan, ya. Saya dihajar Tuhan. Usaha saya bangkrut abis-abisan. Tidak ada apa-apa lagi. Malah kalau saya jual aset, ya, dengan hitung suami saya karena akuntan, dia hitung semua aset sama utang, lebih besar utang daripada aset. Kalau saya dieksekusi oleh bank, saya itu cuma bawa koper, ya, bawa koper, bawa suami, bawa anak keluar dari rumah. Itu saya. Dan waktu itu akhirnya saya bangkrut, ya. Di Wahyu 3 ayat 19, anak yang kukasih akan kutegur dan kuhajar. Saya ditegur, tidak mempan oleh Tuhan. Hamba Tuhan datang ke rumah saya tolak. Dan saya paling anti sama namanya pendeta waktu itu. Saya tolak. Itu artinya saya sudah menolak, ya. Dan akhirnya Tuhan tegur, tidak mempan. Akhirnya Tuhan hajar saya melalui saya punya perusahaan saya habis semua habis. Dan Tuhan sangat baik sama saya. Tuhan kirimin seorang hamba Tuhan. Hamba Tuhan itu masih lajang, perempuan, ya, dan orangnya polos, ya. Dia bukan hamba Tuhan besar, hamba Tuhan perintisan. Dan rumahnya itu kalau sis mau tahu, dia makan di situ, tidur di situ, ibadah di situ. Itu. Nah, gerejanya itu dari GPDI. Saya sudah dihajar sama Tuhan semuanya, dan akhirnya saya ambil keputusan satu, saya ambil melangkah untuk Tuhan. Saya tidak mau dengar kata orang, tapi saya mau mendengar kata firman Tuhan. Dari Kejadian sampai Wahyu saya baca, ya. Dan di sini saya lihat Markus 16 ayat 16, 17, 18. Siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus diselamatkan. Yang tidak percaya akan mendapat hukuman. Nah, waktu itu saya melakukan firman Tuhan ini. Saya bilang sama suami saya, "Pi, mami mau dibaptis." Suami saya bilang ini, "Kalau mami dibaptis, kita beda agama." "Enggak apa-apa." Saya bilang begitu. Akhirnya suami saya, "Bang, papi mau kemana?" "Enggak kemana-mana." "Kalau gitu papi lihat mami dibaptis." Saya bawa pakaian dalam saya doang, karena suami saya nggak mau dibaptis katanya. Ya udah, suami saya yang nyetir, saya di samping, di belakang hamba Tuhan. 3 hamba Tuhan. Yaitu salah satunya adalah Tante Siana yang ada di depan. Dia Tante Siana, terus DB Hermanus, ini ada Ibu Evi. Ibu Evi ini dia punya karunia penglihatan sampai sekarang. Dia bisa tahu siapa orang ini, dia bisa tahu banget. Dan dia waktu di perjalanan, ini 3 hamba Tuhan ini tumpangin tangan suami saya, tapi suami saya nggak tahu. Ingat saudara, kalau kita menumpangin tangan, tumpangan tangan, itu menjamu malaikat-malaikat Tuhan. Ada di firman Tuhan. Dan itu akhirnya si Evi ngomong begini, dia berdoa di dalam mobil, dia dapat lihat begini.
Deb, dia ngomong sama teman Debbie, ini Pak Yohanes dibaptis. Enggak. Kenapa kamu bilang enggak? Karena sesvisa tidak bawa pakaian dalam, dibaptis. Sampailah saya di Taman Mini Indonesia Indah, ketemu dengan pendeta almarhum pendeta Berti Landeng. Saya ke situ, suami saya lihat pendeta udah kayak orang penyakit kusta. Ya. Dia pendeta bang, Bro Yohanes, ya salaman. Terus ini pendeta, ini suami saya. Ya dikasih ayat pertama, nggak mempan. Dari begini mundur. Kasih ayat kedua, nggak mempan, mundur lagi. Terus ayat pendeta begini, Bro Yohanes, santai aja, santai. Karena suami saya keturunan Cina Jawa, ya dia orangnya sungkan-sungkan. Akhirnya suami bilang, iya Pak Pendeta. Dikasih ayat ketiga, bunyinya seperti ini. Dan jangan ragu-ragu, berilah dirimu dibaptis. Ada di Kisah Rasul 22 ayat 16. Langsung suami bilang, saya mau dibaptis. Tepuk tangan ya buat Tuhan Yesus. Suami saya, tanggal 28 Maret tahun 98. Saya dengan suami saya, nama saya dengan suami saya tercatat di buku Anak Domba Allah. Usai mendengarkan firman Tuhan, ibadah diakhiri dan berlanjut ke sesi pemberian hadiah khusus bagi para peserta yang membawa jiwa-jiwa baru dalam pertemuan tersebut. Perkembangan Love BSD 1 ini mendapat perhatian dari pimpinan-pimpinan Love di tingkat provinsi. Terlihat hadir Sis Liana, Ketua Regional Banten, dan Sis Juliana sebagai Sekretaris Banten, serta Sis Susan sebagai Wakil 1 Love. Be strong in the Lord. Love BSD 1. Sister-sister yang terbahagia, terberkati. Itu kita semua. God bless you.